Halo semua, selamat datang kembali di channel Fast Movie. Pada video kali ini Fast Movie akan melanjutkan series Breaking Bad di episode keempat dan kelima. Buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya, saya sangat menyarankan untuk menonton terlebih dahulu supaya kalian tahu alurnya. Dan linknya sudah saya siapkan di link deskripsi. Di episode lalu kita bisa melihat bahwa Walter dan Jesse berhasil melenyapkan dua bandar sekaligus tanpa meninggalkan jejak. Tapi di sisi lain, Agent Hank dan Gomez berhasil membuka kasus baru terkait penemuan barang bukti yang diindikasi sebagai pemain baru di dunia narkotika. Akankah Agent Hank berhasil mengungkap kasus itu, di mana barang bukti itu adalah milik saudaranya sendiri, yaitu Walter White? Untuk tahu kisah selanjutnya, kita mending langsung aja masuk ke alur ceritanya. Agent Hank tengah memimpin rapat pada temuan investigasinya kemarin. Dalam rapat itu, kita baru tahu kalau sebenarnya Crazy Egg ini adalah mata-mata DEA. Agent Hank berhasil mengkonfirmasi bahwa mata-matanya itu telah hilang dan bisa ditarik kesimpulan bahwa ia telah meninggal. Di mana dalam mobil mata-matanya itu, Hank menemukan 2 gram meth dengan tingkat kemurnian tinggi sebesar 99,1%. Hank meyakini jika si pembuat narkotika ini adalah seseorang yang sangat jenius. Mengingat selama ia bekerja bersama DEA, ia baru pertama kali melihat narkotika semurni ini. Selain itu, di sekitar tempat investigasinya kemarin, Hank juga menemukan masker yang diduga digunakan untuk membuat meth. Hank yakin jika saat ini pasti ada raja narkoba baru yang beroperasi di kotanya, yang tentunya pemain baru ini memiliki skill di atas rata-rata kartel biasanya. Scene kemudian berpindah di mana kali ini Hank dan keluarga Walter sedang melakukan pertemuan keluarga. Ternyata pertemuan ini dimaksudkan Walter untuk mengungkapkan pengakuan yang selama ini ia tutup-tutupi dari keluarganya. Walter bilang kalau selama ini ia telah mengidap penyakit kanker paru-paru. Skyler pun terlihat sangat sedih melihat pernyataan Walter barusan. Begitu juga dengan Walter Jr., Hank, dan Mary yang cuma bisa diam 1000 bahasa seakan tak percaya. Sebagai keluarga, mereka tengah mendiskusikan upaya pengobatan supaya Walter bisa sembuh dari penyakitnya. Mary akan mengupayakan mencari dokter terbaik untuk menangani penyakit Walter. Begitu juga dengan Hank. Ia berjanji apapun yang akan terjadi nantinya, ia akan merawat istri dan anaknya seperti keluarganya sendiri. Singkat cerita, kini Skyler telah menemukan dokter spesialis kanker terbaik. Ia memberitahu Walter bahwa Skyler telah membuat janji pertemuan dengan dokter tersebut. Namun setelah Walter tahu biaya konsultasinya saja sebesar $5.000, belum lagi dengan biaya perawatan dan lain-lainnya, Walter tak segan menolak pengobatan itu. Tapi Skyler masih terus meyakinkan Walter bahwa yang paling terpenting saat ini adalah kesembuhannya. Apalagi pengobatannya bisa dibebankan menggunakan kartu kredit, sehingga pengobatannya nanti bisa diangsur setiap bulannya. Sementara kini Jesse mulai mempromosikan produk baru meth-nya dengan teman-temannya. Awalnya Jesse memberikan secara gratis untuk tujuan promosi. Hingga di pagi harinya, Jesse yang masih dipengaruhi narkotika, ia sempat berhalusinasi dikejar oleh 2 orang preman yang menggunakan senjata tajam dan 1 bom molotov di tangannya. Jesse tentu saja sangat ketakutan. Ia lalu segera mengambil stok meth-nya dan segera pergi meninggalkan rumahnya. Padahal 2 orang tadi aslinya hanyalah 2 anak sekolah yang memberikan kartu ucapan di pintu rumahnya. Jesse lalu pergi ke rumah orang tuanya, di mana di sana kedatangan Jesse sepertinya tak diharapkan oleh kedua orang tuanya. Namun karena sudah larut malam, tak ada pilihan lain, mereka lalu memperbolehkan Jesse untuk tinggal sementara. Jadi kedua orang tua Jesse ini melarang Jesse tinggal di rumah karena kebiasaan Jesse yang tak bisa lepas dari obat-obatan terlarang. Mereka melakukan ini karena tak ingin adiknya terpengaruh dan mengikuti jejak kakaknya. Adik Jesse yang bernama Jack ini ternyata sangat berlawanan dengan sifat Jesse yang begajulan. Jack bisa dibilang adalah anak kebanggaan karena sering memenangkan prestasi akademik di sekolahnya. Saking khawatirnya Jack terpengaruh jelek oleh kakaknya, ibunya bahkan sampai tak mengizinkan kedua kakak beradik itu
untuk sebatas mengobrol di dalam kamar tertutup. Jesse yang sadar dengan perlakuan ibunya barusan tentu saja sangat kecewa. Di malam harinya Jesse mendapatkan telepon dari temannya. Dia bilang kalau temannya lagi mengadakan pesta dan ingin memborong semua mat yang Jesse punya. Karena semua orang pasti akan tergila-gila dengan formula baru mat buatannya. Lalu di pagi harinya, Jesse berani-beraninya mendatangi rumah Walter. Hal inilah yang membuat Walter marah, karena kesepakatannya kemarin setelah menyelesaikan 2 mayat itu, mereka tak akan bertemu lagi. Jadi kedatangan Jesse kemari adalah ingin kembali mengajak Walter untuk kembali memasak mat. Apalagi sekarang, Jesse telah memiliki langganan baru dan mereka semua sangat senang dengan produk yang dibuat oleh Walter. Namun Walter sama sekali tak tertarik dengan ajakan itu, mengingat Walter masih mengira Jesse bermulut besar dan kebiasaannya yang tak bisa lepas dari obat-obatan, yang mana hal ini tentunya akan sangat merugikan bisnis. Walter pun akhirnya mengusir Jesse dari rumahnya. Merasa tak terima diperlakukan seperti ini, Jesse kembali menegaskan kalau dia nggak memakai semua matnya, sambil membuang uang 4.000 US dollar atau sekitar 57 juta rupiah untuk Walter sebagai bagi hasil dari penjualan matnya. Scene kemudian berpindah di mana saat ini Walter tengah berkonsultasi dengan dokter terkait penyakitnya, di mana dokter bilang kanker Walter sudah mulai menyebar dan akan sangat fatal jika tidak segera dilakukan kemoterapi. Namun yang menjadi masalah saat itu adalah biaya kemoterapi yang sangat mahal. Sehingga saat di rumah Walter kembali ingin mendiskusikan ulang tentang melakukan terapi yang biayanya 90.000 US dollar. Tentu itu bukanlah uang yang sedikit, apalagi terapi itu juga belum menjamin Walter bisa sembuh dari kankernya. Sementara itu asisten rumah tangga keluarga Jesse tak sengaja menemukan lintingan ganja di dalam kamar adiknya. Mendengar temuan barang haram itu, tentu saja keluarganya langsung menuduh kalau barang itu pasti milik Jesse, meski Jesse membantah kalau itu bukanlah miliknya. Hal ini karena memang Jesse ini nggak cuma 1-2 kali ketahuan menyimpan barang haram tersebut, sehingga dengan berat hati, orang tuanya memutuskan untuk mengusir Jesse dari rumahnya. Ternyata barang itu bukanlah milik Jesse, melainkan milik adiknya. Namun Jesse sengaja menutupi karena Jesse tak ingin mengecewakan kedua orang tuanya. Mengingat karena cuma adiknya inilah satu-satunya harapan keluarganya. Setelah diusir orang tuanya, kini Jesse ingin hidup seperti orang normal lainnya. Jesse kemudian melamar pekerjaan di bagian marketing di sebuah perusahaan. Mengingat Jesse memang punya segudang pengalaman di dunia pemasaran. Namun karena persyaratan untuk menjadi marketing haruslah lulusan S1, tentu saja Jesse tak masuk kualifikasi. Sehingga HRD itu lalu menyarankan supaya Jesse menjadi badut pengiklan di pinggir jalan. Karena tak mau, Jesse pun pergi meninggalkan kantor tersebut. Nah ternyata badut pengiklan itu adalah teman Jesse sendiri yang bernama Badger. Jesse di sana mulai curhat kalau saat ini ia telah pensiun menjual mat. Badger pun sangat menyayangkan keputusan itu, mengingat produk yang Jesse buat terakhir kali sangatlah menakjubkan. Jesse beralasan kalau keputusan pensiunnya karena akhir-akhir ini ia sangat kesulitan mendapatkan pseudo atau cairan kimia dasar pembuat mat. Mendengar alasan itu, Badger ternyata punya relasi yang bisa memenuhi kebutuhan pseudo Jesse. Jika Jesse tertarik, ia siap bekerja sama dengannya. Karena persaingan dunia kerja sangatlah ketat, Jesse yang awalnya sudah berada di jalan yang benar, akhirnya kembali tersesat. Di mana kini Jesse dan Badger kembali memasak mat yang tentunya tanpa didampingi oleh Walter White si ahli kimia. Sementara kini Walter dan istrinya tengah menghadiri pesta ulang tahun mantan rekan kerjanya bernama Elliot. Jadi Walter dan Elliot ini dulu pernah membuat perusahaan teknologi bernama Grey Matter Technology. Bisa dibilang Walter ini menjadi masterpiece di dalam perusahaan tersebut karena banyak penemuan-penemuannya yang kini sangat bermanfaat di dunia saintifik. Namun saat perusahaan itu masih berkembang dan belum semaju sekarang, Walter menjual semua saham kepemilikan perusahaan kepada seorang investor. Sehingga sekarang Walter nggak bisa menikmati semua hasil penemuannya yang ditaksir sampai jutaan dolar per bulannya. Namun saat itu Elliot mencoba mengajak Walter untuk kembali bekerja di perusahaan. Elliot yakin dengan kejeniusan Walter akan lebih memajukan perusahaan yang pernah mereka berdua rintis bersama. Apalagi dengan kemajuan perusahaannya sekarang,
Ia bisa menjamin kalau Walter bisa membayar semua biaya pengobatan kemoterapinya. Mendengar hal itu tentu saja membuat Walter tersinggung, di mana ia sangat yakin kalau penawaran ini pasti bermula karena ajakan Skyler istrinya. Sehingga saat pesta selesai, Walter sangat marah dengan perlakuan Skyler barusan yang meminta belas kasihan kepada seseorang. Sementara Jesse sendiri merasa tak puas dengan hasil memasaknya karena barang yang dihasilkan tidak sama seperti yang Walter buat. Ia lalu membuangnya dan kembali memasak, namun hasilnya tetap sama saja. Hal ini tentu saja membuat Badger kesal karena Jesse telah membuang 3 pound pseudo tanpa menghasilkan 1 gram met yang siap dijual. Karena keributan semakin memanas, Jesse akhirnya memilih pergi meninggalkan Badger sendirian di padang rumput. Di scene yang berbeda, Skyler, Mary, dan Hank tengah mendiskusikan sikap aneh Walter akhir-akhir ini, di mana Walter sama sekali tak ingin melakukan kemoterapi, padahal semua biaya administrasinya sudah mereka siapkan. Skyler yang jenuh dengan semua drama ini mengusulkan untuk mengadakan pertemuan keluarga khusus untuk membahas permasalahan ini, di mana mereka semua nantinya akan saling terbuka satu sama lain dan mendengarkan alasan Walter secara langsung kenapa ia masih tak mau di kemoterapi. Di keesokan harinya, Skyler memulainya dengan mengatakan bahwa ia sangat paham kalau memang semua ini bermula karena kondisi keuangan. Skyler juga paham kalau Walter memang sulit menerima bantuan dari orang lain karena memang begitulah cara Walter dibesarkan. Namun Skyler sangat memohon supaya Walter bisa legowo dengan menerima bantuan itu karena Walter sangat membutuhkan terapi ini. Sementara Hank juga sepakat dengan ungkapan Skyler, di mana terkadang kita memang perlu menurunkan ego pribadi demi kebaikan diri sendiri. Sementara Walter Junior merasa marah dan kecewa dengan ayahnya sendiri karena menganggap ayahnya sangat pengecut. Jika dibandingkan dengan penderitaan Walter Junior yang selama hidupnya harus menggunakan tongkat, kemoterapi seharusnya bukanlah sesuatu yang harus ditakutkan, dan sudah seharusnya ayah tidak mudah menyerah dengan keadaan ini. Ucapan inilah yang membuat Walter sangat sedih. Sementara pendapat berbeda diucapkan oleh Mary. Sebagai tenaga medis profesional, ia sadar akan bahaya efek samping dari kemoterapi, di mana Mary menyarankan supaya Walter melakukan sesuatu yang ingin ia lakukan. Pendapat itu tentu saja mengundang perdebatan dari Skyler, karena memang tujuan dari pertemuan ini untuk membujuk Walter supaya mau di kemoterapi. Karena perdebatan semakin memanas, Walter pun akhirnya memecah perdebatan mereka. Disinilah Walter mulai merespon semua usulan dan kritik dari mereka semua. Walter sadar bahwa tujuan dikumpulkannya mereka semua di ruangan ini karena kita semua saling peduli dan ingin yang terbaik untuk semua. Tapi untuk masalah penyakit kankernya, Walter hanya ingin satu kali ini saja, ialah yang harus memutuskannya sendiri. Walter sama sekali tak menginginkan harus hidup dengan menahan rasa sakit akibat efek samping kemoterapi. Baginya apalah arti hidup jika tak bisa menikmati kehidupan. Di sisa-sisa waktunya saat ini, Walter hanyalah ingin tinggal di rumah bersama keluarganya, tidur di tempat tidurnya, dan tak ingin dicekoki 40 pil di setiap harinya yang membuat rambutnya rontok, dan cuma bisa terbaring di tempat tidur sepanjang hari karena terlalu capek hanya untuk bangun pagi. Walter tak ingin efek samping kemoterapi ini merepotkan semua orang terdekatnya. Apa dengan cara seperti itukah kalian akan mengingat saat-saat terakhirku? Ucapan Walter sambil melihat semua keluarganya. Dengan alasan itulah Walter memilih untuk tidak melakukan kemoterapi. Di pagi harinya Walter yang baru saja bangun melihat sebuah buku tentang kekuatan makanan untuk melawan kanker, di mana berkat buku itu akhirnya membuat Walter berubah pikiran dan kembali tetap optimis. Sehingga kali ini Walter mau untuk di kemoterapi. Singkat cerita, Walter akhirnya menjalani kemoterapi untuk yang pertama kalinya. Dengan biaya pengobatan yang sangat mahal, Walter sadar kalau dia nggak mau membebankan biaya pengobatan kepada orang lain. Sehingga setelah selesai melakukan kemoterapi, disinilah momen Walter dan Jesse kembali bertemu dan siap untuk kembali beraksi. Wanna cook?